Pas gue duduk bang, itu gue denger di belakang tenda, percis belakang tenda gue bang, itu kayak ada suara geraman bang, suaranya dalam banget bang. Mas kalau lewat Lembah Mito, permisi mas, mengucapkan salam. Di situ gue mikir, apa ini yang namanya Mbah Mito? Tiba-tiba begini. Temen gue langsung diem bang, semua bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Erwin lagi. Waduh, terima kasih banyak Bang Udah kedua kalinya Bang ya? Kali bang. Kalau nggak salah yang pertama yang gunung mana ya? Gunung Lawu bang. Lawu. Nah, Lawu. Kemarin habis dari Gunung Selamat nih. Iya betul bang. Nah, ada gak kejadian mistisnya? Kalau gue pribadi sih, alhamdulillah enggak bang. Cuma di teman bang ada. Oh ada. Ya mungkin nanti kenal lah. Nanti coba anda kulik-kulik ya. Oke. Dan pas kejadian itu pas naik Gunung Selamat tuh diabadikan bang ya di YouTube bang. Betul ya? diabadain. Aduh, kegok. Jadi kegok nih. Apa bang nama YouTube-nya bang? Rek Projects bang. Nah dan Gunung Lawu juga ada tuh bang ya. Ada. Gunung Gede ada. Pokoknya teman-teman semua yang belum sempat naik gunung dan pengen mendaki online, langsung aja mampir ke channelnya Bang Erwin. Link ada di bawah video. Oke bang, kalau yang pertama itu kan Gunung Lawu. Yang kesempatan ini nih Gunung Selamat atau gunung mana nih? Ke Merbabu bang. Oh Merbabu. Betul. Lewat dari mana tuh bang? Suwanting bang. Tahun berapa tuh? Tahun ini sama bang. Bulan Maret. Nggak lama dari Lawu. Wah, Februari. Selang sebulan. Betul. Wah, gokil. Dan mau ke Rinjani lagi teman-teman semua. Ya mungkin teman-teman semua nggak tahu nih videonya tayang kapan. Misalkan pengen ke Rinjani juga, siapa tahu gitu tanggalnya berbarengan dengan Bang Erwin, silakan aja DM aja bang. Nama IG-nya apa tuh bang? Erwin Damanik 97. Nah itu langsung aja teman-teman semuanya follow untuk menjalin pertemanan. Siapa tahu naik gunung bareng, ada teman gitu bang ya. Nah tadi udah disinggung Gunung Merbabu. Kalau boleh tahu lagi bang, ngalamin kejadian apa tuh bang saat pendakian saat itu? Lebih barbarnya nih bang ya, itu pas pendakian turun bang. Itu gue mendaki 12 orang bang, dan 12 orang itu ngalamin kejadian mistis sampai ditampakin bang sosok. Wow, semuanya ngeliat bang. 12 orang. Biasanya kan kalau nih 1, 2, 3 segelintir lah ya. Tapi ini 12 orang. 12 orang semua ngeliat semua. Oh sorry bang, lewat dari mana bang? Suwanting teman-teman semua. Oke. Mungkin tahan dulu bang cerita bang ya. Siap. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi bang, ini pendakian gue pada bulan Maret bang tahun ini. Belum lama dari pas yang ke Lawu, Februari, bulan Maret gue pengen naik ke Gunung Merbabu Suwanting. Itu tepatnya di tanggal 17 bang. Jadi rencana gue itu naik Jumat, turun Sabtu, malam Minggu di Jogja bang. Mumpung dekat ke Merbabu ke Jogja. Dan itu gue nanjak sama teman gue bang, 12 orang. Jadi gue berangkat di tanggal 17, itu di hari Kamis. Singkat cerita, nyampe di hari Jumat bang, di base camp Suwanting itu sekitar jam setengah 12 siang. Dikarenakan itu hari Jumat,
Jadi temen gue itu berencana start nanjak itu pas setelah sholat Jumat bang. Singkat cerita, selesai sholat Jumat, kita langsung packing, siap-siap nanjak, dan start nanjak itu jam 2 siang bang. Dari base camp, naik ojek, sampai pos ojek, itu masih aman sih bang. Dan emang pas di pos ojek itu, sempet bang tukang ojek itu kayak bilang ke gue, Mas, nanti kalau lewat ke Lembah Mito, ngucapin salam ya, permisi lah inti gitu bang. Cuma kan nama awal mulai pendakian gue masih nggak hirauin bang gitu, ya udahlah gitu. Gue jawab, oh iya mas gitu. Udah tuh nyampe, turun ojek, gue pun emang nggak share ke temen gue, nggak info yang lain kalau gue dapat pesan kayak gitu. Jam 2 lewat, start nanjak ke pos 1 bang. Jalan itu lancar bang, nggak ada kejadian aneh. Seperti biasa, setiap pendakian gue pasti bikin konten bang. Biasa gue rotasi kadang belakang, tengah, dan depan. Singkat cerita sampai pos 1, ngeres bang. Gue ngeres. Dan di pos 1 sempat break juga bang sebentar. Yang dimana itu gue mendakian 12 orang bang. Jadi 3 orang cewek, 9 orang cowok. Jadi dari cewek 3 orang. Ngeres di pos 1 sebentar. Nah, kalau via Swanting itu kan pos 1 mau ke pos 2 bang, kita harus lewatin 4 lembah bang. Lembah Gosong, Lembah Cemoro, Lembah Ngirjan, Lembah Mito, pos 2. Jalan lah bang gue di pos 1 ke Lembah Gosong. Aman bang, nggak ada apa-apa. Istirahat sebentar, singkat cerita ke Lembah Cemoro masih aman. Singkat cerita nyampe lah gue di Lembah Mito bang. Itu jam 5 sore. Jam 5 sore emang kondisi udah mulai berkabut bang. Hujan rintik-rintik lah, gerimis. Nah lalu di Lembah Mito itu temen gue nyaranin buka flashlight bang. Cuma yang gue lihat ini masih aman lah untuk nge-track gitu. Gue bilang ya udah kita lanjut aja nge-track lah, nggak usah buka flashlight, takut kemalaman. Karena rencana ngecamp pos 3 bang. Pos 3 jauh banget kan soalnya dari situ. Takut malam, tapi di situ teman gue bilang udah Win nggak apa-apa, kita flashlightan dulu sebentar gitu sambil ngopi. Oh ya udah oke, akhirnya buka flashlight bang di Lembah Mito. Buka nesting, bikin kopi, ujung-ujung bikin mie bang, ya lama lagi lah. makan dia. 1 jam bang situ gue ngeres di pos Lembah Mito. Singkat cerita udah selesai ngopi, makan, ngobrol, dan cuaca juga udah mulai agak terang, udah nggak gerimis lagi, nggak hujan. Itu jam 6 sore bang. Jadi setelah maghrib, gue mutusin sama yang lain untuk lanjut ke pos 2. Tapi di situ gue bilang, ini kita aja nggak usah ke pos 3 ya, takut kemalaman, pasti tengah malam nyampe pos 3 karena jauh bang. Akhirnya kita mutusin di pos 2 aja ngecamp bang. Jalan nih bang dari Lembah Mito mau ke pos 2. Nah disitulah bang, itu gue ngerasa emang udah ada hal aneh sih bang pas mau perjalanan ke dari Lembah Mito ke pos 2 bang. Gue jalan, jadi pas jalan itu ada yang duluan bang, 3 orang duluan. Nah gue berempat, sisanya belakang tuh. Gue di tengah-tengah nih bang, berempat sama temen gue. Cewek 2, yang 1 temen gue. Gue jalan, itu posisi udah lumayan agak gelap bang, jam 6 lewat. Karena vegetasi udah agak mulai rapet treknya bang, jadi udah mulai agak gelap. Masang headlamp, di situ gue mencium ini bang, kayak ada aroma wangi bang. Nah situ gue pikir teman gue nih, gue bilang namanya Lutfi bang. Vi, lo pakai minyak wangi, lebay banget sih lo, gue bilang gitu bang. Dih, apaan sih Win? Gue nggak pakai minyak wangi. Cewek lo pakai gak gitu, nyantreng banget gitu kan. Ya udah, setelah itu cewek juga bilang gue nggak pakai minyak wangi Win. Gue bingung tuh bang, mikir ini wangi apaan? Itu tuh wanginya bukan wangi melati bang, pokoknya wangi kayak wangi parfum gitu bang. Di situ ya udahlah, gue hirauin hal itu. Setelah itu gue lanjut bang ke pos 2. Nyampe pos 2 itu sekitar jam 8 malam. Akhirnya kita ngecamp di pos 2, yang dimana itu ngecamp gue bawa 4 tenda bang. Jadi 3 tenda kapasitas 4, yang 1 tenda kapasitas 2. Jadi gue ngecamp itu seberang-seberangan bang, 2-2. Jadi yang 2 tenda kapasitas 3 itu atas bawah, yang 2 lagi di seberang trek bang, jadi tengah-tengah trek. Nah tenda gue tuh sama yang tenda kapasitas 2 bang. Yang kapasitas 2 ini untuk yang suami istri bang, karena ada yang suami istri juga.
dia berdua, nah gue bertenda sama 3 orang. Singkat cerita, nyampe tenda, udah bikin tenda, yang cewek pada masak. Nah, sambil nunggu masakan datang, seperti biasa bang, gue cerita tentang hal-hal mistis bang, gitu. Emang awal gue bang, gitu, yang bilang, cerita dong, gitu, lo pernah gak sih ngalamin hal-hal aneh di gunung mistis gitu? Iya, teman gue ada yang cerita bang, dia cerita ngalamin merbabu juga bang, cuma via selo. Singkat cerita udah cerita, makanan udah datang, udah jadi, makan bang. Selesai makan, masih ngopi, ngobrol-ngobrol, sekitar jam 11 malam pada tidur bang. Gue tidur bang, itu gue tidur lumayan lama bang, belum gitu pules. Jadi itu gue ngeliat jam, sempat ngeliat jam itu sekitar jam setengah satuan, jam satuan bang. Jadi gue lagi merem, belum begitu pules bang. Gue ngedenger bang, ada yang lewat bang samping tenda. Gue pikir teman gue bang mau buang air kecil gitu kan. Cuma bang yang aneh ya bang, dia itu malah muterin tenda bang, jalan nih, cuk 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 cuk. Itu 3 kali bang muterin tenda. Gue langsung mikir bang, ini orang ngapain muterin tenda gitu. Gue pikir mau buang air kecil bang. Setelah itu gue langsung bangun bang, gue mutusin mau ngecek, takutnya hewan atau apa gitu kan, masa muterin tenda. Pas gue duduk bang, itu gue denger di belakang tenda, persis belakang tenda gue bang, itu kayak ada suara geraman bang, suaranya dalam banget bang, itu dalam banget bang. Situ gue langsung diem bang, seketika gue diem, nggak lama ada suara lagi bang, 2 kali. Gue mikir bang langsung itu, ini hewan atau apa gitu. Di situ gue langsung mutusin untuk coba ngecek bang. Masalah di depan tenda gue ada beberapa logistik bang. Gue takutnya ada babi gitu. Akhirnya gue mutusin ngecek. Gue keluar tenda bang, cuma keluar tenda nggak terlalu jauh bang, cuma di depan tenda bang. Itu pas gue keluar tenda, itu nggak ada orang bang. Dan kalau misalkan itu teman gue yang tadi lewat, seharusnya tendanya itu nyala lampu tenda lah, atau ada aktivitas setelah itulah gitu. Tapi ini nggak ada bang, lampu tenda temen gue itu pada gelap semua. Yang kebetulan di pos 2 itu cuma rombongan gue doang bang. Nggak ada rombongan? Nggak ada lagi. Oke. Rombongan gue doang. Kalau emang itu salah satu temen gue, otomatis di tenda ada aktivitas lah, habis keluar gitu, atau lampu tenda nyala, atau ada suara orang gimana gitu aktivitas. Cuman ini nggak ada bang. Di situ gue langsung, wah nggak beres bang. Dan lebih yang bikin gue takut lagi bang, pas banget gue mau masuk tenda bang, tiba-tiba ada angin bang, kenceng. Itu angin, yang gue aneh tuh angin nabrak muka bang, kayak energi gitu bang. Wah situ langsung, wah nggak beres. Gue langsung masuk tenda, buru-buru pakai SB. Wah udah nggak mikir apa-apa lagi, langsung tidur bang. Singkat cerita, gue bangun jam 3 untuk summit, prepare, sarapan, jam 4 subuh itu mulai trekking bang. Itu biasa sebelum trekking gue berdoa. Ini alangkah baiknya kita berdoa dulu, semoga diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, panjang umur, murah rezeki, murah jodoh. Ya kan? Ini yang ada. Lanjut perjalanan untuk ke pos 3 bang, pos 3. Nah jadi sebelum masuk pos 3 itu kita lewatin lembah lagi tuh. Gue lupa nama lembahnya apa. Itu sempat break juga bang di lembah itu. Break. Nah di situ ada temen gue namanya Sasa bang. Dia tuh gimana ya, kalau gue lihat tuh mukanya udah pucet gitu bang, pucet. Nah situ gue mikirnya mungkin nih kecapean gitu. Terus gue bilang, Sah aman gak? Aman bang ya. Lo mau tolakan gak? Gak usah bang. Ya udah gitu. Terus salah satu temen gue ada yang pengen duluan tuh, ada 3 orang yang duluan bang. Win, gue duluan nih. Nanti gue tunggu di atas, di mata air atau enggak pos 3. Karena kan setelah itu mata air, pas mata air baru pos 3 bang. Oh ya udah gitu. Akhirnya beberapa teman gue duluan bang. Nggak lama teman gue jalan, gue lanjut jalan bang. Gue jalan itu ber-6, cewek 2 sama cowoknya 4. Gue jalan paling depan bang.
jalan. Itu kan kalau misalkan trek mau ke pos mata air bang, itu jalannya beneran nanjak banget bang, nanjak, jalan juga setapak, tebing-tebing. Pas banget lagi di trek bang, tiba-tiba si Sasa muntah bang. Wah, pertama sih dia nggak langsung muntah, jadi gitu. Gue berhenti tuh bang, gue tanya, Sa, lu kenapa Sa? Lama muntah tuh bang, wah, muntah. Terus gue bilang cowoknya, Sasa kenapa gitu? Kasih tolak angin. Kasih tolak angin tuh bang. Sa, minum tolak angin Sa. Enggak bang, nggak usah gitu. Minum. Gue paksa minum bang. Akhirnya minum tolak angin. Gue takut masuk angin juga bang. Minum. Nah di sela-sela gue lagi ngasih tolak angin ke Sasa bang, gue ngeliat teman gue namanya Lutfi itu dia paling belakang. Jadi lumayan jauh bang. Jadi itu gue berhenti di trek bang. Treknya itu lagi agak nanjak. Gue ngeliat teman gue itu lagi madep belakang gini bang, kayak lagi ngobrol bang sama orang. Gue ngeliatin, tuh Lutfi ngapain? Nah, gue panggil, Pi, ngapain? Hah? Enggak Win, ini gitu doang bang dia. Karena lumayan jauh kan posisinya gitu. Udah tuh saya itu, yaudah, Sah aman gak? Aman bang, yaudah lanjut jalan bang. Singkat cerita, nyampe pos mata air bang, itu jam 7-an bang, jadi pagi tuh. 7 pagi, gue sempet ngeres bentar, isi aqua botol yang kosong. Setelah itu lanjut jalan bang ke pos 3. Mata air pos 3 deket tuh bang, setengah jaman. Nyampe pos 3, ngeres lagi sebentar, lanjut ke puncak bang. Itu nyampe puncak sekitar jam 11 siang bang. Itu siang banget, dari jam 4 bang. Jam 4 ya? Jam 4 sampai jam 11. Oh. Jam 11 siang nyampe puncak, ditambah bang, kena badai lagi bang. Oh, badai? Badai hujan main puncak bang. Gue cuma sampai puncak Swanting bang, nggak sampai puncak apa bang namanya yang di atas? Trimulasi nggak sampai bang. Temen gue bilang, Win, kayak kita nggak bisa sampai lanjut puncak ya, soalnya cuaca begini. Padahal gue pengen bang gitu, cuma soalnya gini bang, mikir nanggung nih deket. Cuma emang kondisi nggak memungkinkan. Akhirnya gue bilang, ya udah kita tunggu bentar deh, nunggu kabut hilang, hujan juga bereda. Kalau misalkan emang nggak ada perubahan cuaca, nggak apa-apa turun. Tunggu bang, ada sejam bang, nggak begitu badai itu. Teman gue bilang, yaudah Win, lo aja deh sendiri ke atas, gue tunggu sini. Gue tadi mau jalan sendiri bang, cuma gue mikir lagi, takutnya sepi nih, karena emang berkabut bang, jalur berkabut, gue juga agak takut kan. Gue ditambah gue mikirnya udah siang bang, jam 12, takutnya kesorean kena malam ngetrek turun. Ya udahlah, sampai ke sini aja gitu kan, sampai Swanting emang belum dibolehin untuk sampai puncak, next bisa lah, karena puncak nggak bakal kemana kan bang. Akhirnya jam 12 lewat, mutusin turun bang, balik ke pos 2 ke camp. Turun itu hujan-hujanan bang, hujan-hujanan turun. Singkat cerita sampai camp itu jam 3-an bang, jam 3 sore. Pada masak, makan. Selesai makan bang, hujan makin gede bang, jadinya. Si Sasa itu langsung ke tenda bang, dia istirahat tidur karena dia sakit bang. Soalnya muntah-muntah kan pas di trek summit. Tenda dia tidur, ditambah juga gue cedera bang, kaki kiri gue tuh dengkul kena bang. Oh, sakit. Gitu ya? Jadi tuh kalau ditekuk, kalau misalnya udah nekuk bang, terus dilurusin tuh, wah ngilu minta ampun bang. Ditambah hujan. Di situ mulai bang perdebatan bang. Ini kita nggak bisa turun kayak gini nih, soalnya Sasa lagi sakit. Lo juga Win cedera kaki lo. Kita nambah 1 malam aja di sini. Yang rencananya nanti malam itu gue mau ke Jogja bang. Gue nggak masalah ke Jogja sih bang. Yang penting selamat dulu turun sampai base camp. Di situ gue mikir bang, gue nggak setuju. Gue bilang jangan ngecamp 1 malam. Logistik masalahnya bang, tinggal Indomie 3 bang. Air tinggal aqua sebotol. Di situ di pos nggak ada orang, nggak ada pendaki. Gue bilang kita harus turun malam ini juga. Kita turun pelan-pelan, nggak apa-apa kena malam ngetrek, nggak apa-apa sampai base camp tengah malam. Yang penting turun malam ini. Jangan kita maksain ngecamp 1 malam lagi. Kita gara-gara 1 orang sakit, ada semua sakit, kena, gitu. Lebih bahaya, lebih riskan. Akhirnya dalam ada perdebatan. Pada setuju bang, oke kita turun malam ini, cuma catatan nunggu hujan berhenti. Oke siap, deal tuh bang, turun malam itu. Nungguin hujan nggak reda-reda bang.
Sampai gue tidur dulu karena kaki masih sakit, gue sambil rebahan tidur. Hujan berhenti jam 6 lewat bang. Pas banget selesai maghrib hujan berhenti bang. Hujan berhenti, gue bilang hujan berhenti nih, yaudah nyicil packing, buru-buru takut hujan lagi. Oke. Packing. Singkat cerita selesai packing itu jam 7 bang. Kita mulai start trek jam 7 malam untuk turun dari pos 2 ke base camp. Seperti biasa berdoa dulu. Di situ teman gue bilang bang, mesen kita nge-trek pelan-pelan aja ya, jangan misah. Dempet terus. Yang belakang jauh mau break bilang biar kita tungguin. Pokoknya gue turun tuh 12 orang nempel bang, jujur nempel. Mulailah jam 7 malam bang gue turun dari pos 2 itu lumayan curam tuh bang, treknya ke bawah. Nah pas dari bawah itu belum lama bang dari pos 2 gue turun. Gue lihat dari kejauhan tuh di sebelah kanan bang, itu gue lihat ada putih-putih panjang bang, panjang. Jadi di landaian bang ada putih panjang gitu tuh. Situ gue ngeliat tuh apaan putih-putih. Sempet gue senterin tuh bang, putih bang panjang. Gue nunduk lagi, udah mati. Itu apaan? Pocong apa bukan gitu kan. Jalan pelan-pelan. Nah posisi gue paling depan bang, jadi otomatis anak-anak yang belakang ngikutin speed gue. Kaki gue lagi sakit juga kan, pelan-pelan. Makin deket, kenapeng bang. Itu jas hujan ternyata bang. Celana jas hujan warna silver, kalau gelap warna putih bang. Iya, panjang itu. Bang, waduh, asu bang nih. Ini orang iseng banget. Gue bilang sama teman gue belakang bang. Bilang belakang tuh, ini celana jas hujan, kan? Bukan apa-apa. Parno. Di situ gue langsung pindahin bang. Jas hujan gue pindahin tuh, ya kan? Itu pindahin itu iseng banget orang. Takutnya ada orang halu gitu kan, Parno bahaya. Iya betul. Akhirnya gue pindahin tuh bang, celana jas hujan. Gue situ udah gimana, gue takutnya itu pocong gitu kan, nggak lucu gitu. Jalan akhirnya udah lewatin itu, jalan nih bang ke Lembah Mito. Gue jalan, singkat cerita itu hampir mau sampai Lembah Mito bang. Jadi trek itu landai bang, cuma setapak doang, kanan jurang. Itu jadi kalau bisa digambar itu treknya, jadi landai lurus, terus belok kiri, belok kanan, lurus lagi bang. Itu landai banget. Jadi kita kalau dari sini nih, dari posisi gue ke depan itu kelihatan bang. Itu yang gue lihat bang, itu yang posisi berkabut bang. Jadi gue lagi jalan, gue fokus ke bawah bang, fokus ke bawah jalan. Pas gue lihat ke atas bang, itu gue ngeliat ada batu di sebelah kiri bang. Batu kayak batu kali, cuma gede banget bang. Batu gede banget, tapi berbentuk ukiran kepala bang. Itu kepala kayak mbah-mbah. Ini demi Allah gue masih inget banget bang, wajahnya itu kepala bentuk mbah-mbah. Ada matanya, ada hidung, terus senyum pakai belangkon. Itu gue bingung bang. Yang gue lebih takut naik nggak ada itu bang. Mungkin kalau naik ada batu yang seperti kepala itu, gue masih biasa aja gitu. Tapi yang gue takut itu dia perasaan naik nggak ada batu bentuk kepala gitu. Tapi itu bentuk kepala itu gue sambil jalan bang. Bentar gue ngeliat ke sono, mastiin, terus nunduk lagi, terus mastiin lagi sambil jalan pelan-pelan, makin lama makin dekat kan. Itu makin lama makin dekat, makin jelas bang. Dalam hati gue bang, fix itu batu bentuk kepala. Gue langsung flashback bang, kayak pesen tukang ojek tadi yang bilang, mas kalau lewat Lembah Mito permisi mas, mengucapkan salam. Di situ gue mikir, apa ini yang namanya Mbah Mito atau apa, gue juga nggak tahu bang. Sempet sih pas udah sampai rumah gue searching bang, tapi emang gue nggak nemu sih itu sejarah namanya Mbah Mito atau apa, gue nggak paham juga. Intinya gue ngeliat batu gede berbentuk pahatan muka kepala orang. Yang lebih aneh bang, pas gue sampai lokasi batu yang gue lihat itu sama sekali nggak ada batu bang. Itu cuma tanah, kayak tanah longsoran, ada akar-akar bang. Itu gue langsung diem. Itu gue keep bang, nggak bilang anak. Gue pas sampai lokasi yang gue lihat batu, kok nggak ada batu? Itu jelas-jelas pas di jauh itu gue banget batu. Di situ gue berusaha positive thinking lagi bang. Mungkin gue halu, kecapean. Cuman gue pikir lagi, masa halu gue sambil jalan makin jelas itu batu. Tapi pas sampai lokasi yang lihat batu itu nggak ada batu sama sekali bang. Oke lah kalau sampai pas lokasi lihat batu ada batu, cuma nggak bentuk pala, masih mungkin halu bisa halu. Iya. Masa ini bener nggak ada batu. Itu batu warna abu-abu, gede batu kali. Gue lihat jauh, bilang wah
kenapa nih apa ini namanya Mbah Mito gimana gue nggak ngerti. Gue keep akhirnya jalan lewatin yang gue lihat posisi batu itu, jalan sampailah gue Lembah Mito bang. Lembah Mito sampai break bang, break tuh istirahat sambil ngobrol-ngobrol sebat segala. Itu sekitar ya 10 menit, nggak lama-lama juga bang. Itu sampai Lembah Mito sekitar jam 8-an bang, karena takut kemalaman sampai base camp. Akhirnya yaudah yuk lanjut jalan pelan-pelan. Oke, jalan lah bang. Jalan singkat cerita sampai Lembah Ngirijan bang. Sampai Lembah Ngirijan itu tiba-tiba bang si Sasa mulai muntah lagi bang. Wah, muntah. Tapi aneh bang, dia muntahnya cuma air bang. Air. Wah. Sah lo kenapa? Gue bilang enggak bang, nggak apa-apa. Minum tok angin lagi ya. Enggak bang, nggak usah. Gitu doang bang. Dia ngomongnya gimana ya? Flat bang. Enggak bang, nggak usah. Gak lama ya udah tuh gue kasih minum bang, air tinggal sebotol tuh bang. Yang suami istri ternyata dia punya stok air. Gue kasih air si Sasa, udah selesai kasih air, lanjut jalan bang kita. Yuk lanjut jalan pelan-pelan, keburu malam. Karena kita juga udah ojek bang, karena ojek itu pengetahuan teman gue katanya itu terakhir jam 10 bang. Ojek Lebih itu nggak ada ya? nggak ada Iya, ojek. iya, iya. Jam 10 malam udah terakhir. Itu ngudak tuh bang, ngudak. Jalan tuh bang, akhirnya lanjut jalan ke Lembah Cemoro. Lagi jalan buat Cemoro, tiba-tiba di trek kena hujan bang. Hujan lagi tuh, hujan makin jadi lagi. Pakai jas hujan bang. Jas hujan, jalan lagi, sampailah bang Lembah Cemoro. Lembah Cemoro, Sasa muntah lagi bang. Itu air banyak bang. Gue mikir takutnya kenapa-napa nih bang. Gitu. Takut, gue mikir takutnya kena hipo doang bang. Di situ gue mau ngasih, emang ada logistik tinggal mie. Gue mau kasih gadoin mie buat isi snack itu, isi perut, tapi air tinggal sebotol bang, yang dimana untuk 10 orang, karena 2 orang punya stok air. Gak salah juga gitu kan. Bilang Sasa, aman gak? Nah di situ Sasa udah mulai diem bang, diem ya. Terus gue bilang sama cowoknya, lu jagain Sasa, yang sampai lost control, takutnya kenapa bang, yang gue pikirin. Akhirnya lanjut jalan pelan-pelan. Jalan lah bang dari Lembah Cemoro nih ke Lembah Gosong bang. Di sinilah bang, ini barbar banget sih bang. Jalan Lembah Cemoro ke Lembah Gosong itu gue jalan dari jauh bang, gue lihat di sebelah kanan bang, itu jelas banget bang. Dari jauh gue lihat ada baju putih, ada kayak orang bang, baju putih, oblongan bang, celana pendek, rambut pendek bang. Itu ngebelakangin kita pada bang. Itu gue lagi nunduk jalan, gue lihat ini, itu siapa ya gitu, itu apaan, orang bukan gitu. Gue mikirnya takutnya kayak yang tadi lagi nih kena prank gitu. Makin jelas, makin deket nih bang, makin jelas bang, itu sosok bang. Jadi ngebelakangin kita pada bang. Teman gue nyolek bang, gue paham itu, lo lihat gak, lo lihat gak gitu. Iya, jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Itu bang, jalan bang, 12 orang pada ngeliat bang. Itu jadi jalan setapak bang. Ini sosok nih belakangin. Gue nggak ngeliat tuh bagian bawah ya bang, karena udah mulai panik bang. Ini gue jalan nih bang, melipirin itu sampingnya. Jalan. Itu gue udah ngabarin lagi bang, lewat ngeliat belakang bang. Udah fokus depan. Gak lama bang dari gue lihat sosok itu bang. Di depan, tadi sebelah kanan bang, sekarang sebelah kiri. Itu gue lihat putih bang. Situ gue posisi tinggi lagi bang, karung kali ini atau kain gitu. Karung nih mah. Gue makin deket jalan, itu yang gue lebih fixing lihat, pastiin itu sosok bang. Ada kuncupnya bang, apalagi bang bukan kuncup bang. Itu ada kuncupnya bang, gue jelas bang. Cuma ngebelakangin bang. Jadi di sebelah kiri ada pohon bang, gede, lumayan gede. Jadi di belakangin bang. Ini pohon, ini sosok itu pocong bang. Belakangin kita semua. Dan lagi-lagi teman gue bang nyolek bang. Win, lihat gak lo? Inti gitu bang, nyolek gue udah paham itu di nyolek. Gue ngangguk aja bang, jalan-jalan pelan-pelan. Yang tadi kaki gue sakit bang untuk jalan, gue nggak rasa bang. Wah jalan langsung cepet bang, jalan. Ngelewatin tuh bang. Wah itu semua nih 12 orang udah kalang kabut bang, udah buru-buru. 12 orang ngeliat bang, jalan buru-buru.
lewatin tuh, udah ngelewatin sosok tempat gue, ini kenapa gitu, ini ada apaan gitu, sampai 2 sosok bang, yang tadi sosok laki-laki sama ini pocong bang. Itu untungnya pocong ngebelakangin bang, kalau ke depannya gue nggak paham bang. Wah, gue nggak mau sih. Dopres banget itu. Itu ngebelakanginnya lebih serem bang, apa ya depanin nih bang. Kira tuh jalan sampailah gue di lembah gosong bang. Break lah bang lembah gosong. Lagi dan lagi bang, si Sasa muntah lagi bang. Wah. Dan aneh bang di sini bang. Jadi dia selesai muntah, dia begini bang. Dia begitu, dia ketawa bang. Tawa itu kecil bang. Saya muntah bang. Wah, itu air semua bang. Tiba-tiba begini. Temen gue langsung diem bang semua bang. Gue langsung, kenapa nih Sasa? Gue ini kalau gue samperin, Sah, masih ketawa bang. Sah, diem ya bang. Cewek lu kenapa? Tahu bang ya? Cuma cowok itu. Cowok juga bilang, Sah, bangun Sah. Dia masih diem, masih begitu ya bang. Posisi begini ya, sambil ketawa. Gak lama, selesai dia ketawa itu, tiba-tiba dia bangun gini bang. Bangun dia langsung bangun duduk begini, dengan mukanya udah beda sih yang gue lihat ya. Itu dia tatapannya kosong, mukanya kayak bukan dia bang. Yang gue lihat, bilang wah udah nggak beres nih. Yuk cabut buru-buru kita ke base camp. Itu lembah gosong gue udah jam 11 malam bang. Jalan lah bang gue ke pos 1. Di pertengahan jalan mau pos 1 bang, itu setelah jam setengah 12 gue ketemu ada pendaki naik bang. Itu dia solo hiking sendirian. Jalan, pas-pasan ketemu nih. Negor bang, malam banget bang turunnya. Iya nih bang, ada yang sakit, sama ada yang cedera. Yang cedera kan gue bang, bilang ada yang sakit. Cuma gue nggak nunjuk bang sampai yang sakit, itu 12 orang bang. Tiba-tiba bang, yang gue aneh, dia ngomong gini bang, pendaki yang sendiri itu bang. Oh iya bang, itu dijaga yang cewek, yang sakit, ada yang ngikut. Semua, aduh merinding. Itu bang, semua teman gue nih bengong bang. Yang gue heran tuh, kok ini orang bisa tahu. Jadi itu dia, orang itu setelannya pendaki bang. Cuma nih yang gue heran, dia nggak bawa carrier bang, bawa daypack kecil doang. Oke lah kalau dia solo hiking bawa carrier masih make sense. Kalau menurut gue ya ada perlengkapan. Cuma dia udah setengah 12 malam nanjak sendiri, nggak ada perlengkapan bang. Situ gue langsung mikir, kok dia tahu? Nah setelah dia ngomong gitu, dia langsung bilang, yaudah bang, duluan ya bang ke atas. Oh ya bang, jalan tuh ke atas ngelewatin kita semua bang. Ngelewatin. Gak lama gue lanjut jalan ke pos 1. Setengah perjalanan, hampir nyampe pos 1 bang, muntah lagi bang Sasa. Wah, dia muntah, maksudnya lagi diri langsung muntah gini. Tiba-tiba duduk dia, jatuh duduk. Begini lagi bang dia. Wah di situ gue udah mulai, ini ada apa sih? Gitu. Ini kenapa gitu? Kenapa dari tadi tuh udah mulai aneh nih? Udah deh yuk, buru-buru yuk. Gue bilang cowoknya si Sasa, lo dampingin Sasa, pepet terus, ajak ngobrol, jangan sampai dia ngelamun. Iya Win, jalan tuh bang pelan-pelan. Aisyah, jalan. Dia diangkat diri, jalan tuh bang pelan-pelan, jalan. Nyampe pos 1 bang. Pos 1 nyampe, ada sinyal bang, alhamdulillah bang. Temen gue kontak gitu bang, orang base camp minta jemput. Itu pos 1 di jam 12 malam bang. Telepon orang base camp, minta jemput bang, ojek. Akhirnya dijemput ojek. Temen gue bilang, Win, jalan gak pos ojek? Ntar dulu deh, biar ojeknya yang nunggu. Jadi kita nyampe pos ojek udah ada ojek, jangan sampai kita nunggu, mager juga. Ini sini dulu pos 1. Nah, kebetulan pos 1 ada tenda 1 orang bang yang camp situ.
Jadi nggak iseng-iseng banget kan, ada orang, ada teman. Akhirnya udahlah kita ngecamp istirahat dulu di pos 1 sambil nunggu ojek datang sampai pos ojek. Nunggu itu ada setengah jam bang, lumayan lama itu setengah jam. Sampai jam setengah 1 suara motor dengeran tuh, ya kan, suara motor datang ke pos ojek dengeran. Tuh udah datang tuh, udah kedengeran suara motor. Yaudah yuk langsung jalan. Yaudah oke. Jalan ya bang ke pos ojek. Alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa. Sampai pos ojek, diantar lah bang ke base camp. Nah base campnya itu gue di dropinnya nggak ke base camp Swanting yang awal bang. Jadi di atasnya lah gitu. Dengan base campnya berbeda sama pas datang. Sampai base camp, Sasa gue dudukin suruh istirahat, terbaan. Gue mesen teh manis anget buat Sasa. Gue tanya bang sama cowoknya, Sasa ngapain emang di atas sih? Gitu kan. Yang gue takutin nanti kan pasangan bang, takutnya kan iya, kita nggak tahu bang gitu kan. Gue makin nanya, Sasa ngapain sih di atas? Ngapain Win? Lagi dapat gak dia? Iya Win, pantes sih bang. Tapi udah dapat bang. Jadi dia dapatnya itu mensnya itu pas habis summit bang. Jadi selesai summit balik ke tenda, dia ganti popoknya bang. Oh hari kedua. Iya, habis Di summit. gunung ya, Di gunung ya. Bukan dari berangkatan Jakarta ya? Enggak, dia pas dapat itu pas di pos 2 abis summit di gunung. Emang sih nggak ada yang tahu juga kan, namanya cewek. Dan popoknya itu dibawa sama cowok bang di dalam tasnya. Jadi cowoknya itu udah berkeril nih, bawa tas dia sama tas si Sasa. Popoknya itu di dalam tasnya si Sasa. Gue bilang, pantas. Mungkin kita bawa ini nih popoknya, bawa amis. Kan mungkin makhluk-makhluk astral itu lebih tajam kalau bang nyium amis itu kan. Yaudah lo buang dulu deh. Bilang sama orang base campnya buang di mana gitu. Bilang lah tukang base campnya numpang buang popok gitu. Dibuang lah bang. Ditanya lah tuh sama abang base camp ini, akang base camp. Kenapa sih mbaknya? Enggak bang, apa-apa, kecapean doang gitu. Cuma emang sih bang, dari jalan turun ini banyak gangguan bang. Dia sempat muntah-muntah gitu kan. Emang lagi dapat gak mbaknya? Iya bang gitu. Pantes gitu. Ya udah nggak apa-apa, yang penting kalian udah sampai bawah, selamat. Iya bang gitu. Ya udah suruh istirahat dulu mbaknya, capean juga, kesian. Iya bang. Udah itu kasih air hangat tuh bang, teh manis hangat. Minum dulu Sa. Iya bang, baru mulai ngomong tuh bang. Yang tadi abis selesai summit tuh nggak pernah ngomong, selesai ngomong yang di pos Ngirjan itu doang. Akhirnya dia minum teh manis, gue suruh tidur tuh. Lo temenin Sasa, liatin takut napa-napa bilang. Akhirnya gue tidur bang. Singkat cerita pagi, alhamdulillah ya bang, si Sasa mulai aktif lagi untuk ngomong bang. Yaitu hilang dengan sendiri bang. Mungkin yang gue pikir kita mungkin ini gara-gara ini bawa pembalutnya bang, popoknya ini nih. Jadi kita banyak gangguan bang. Yang dari yang kita ngelihat sosok yang kayak laki-laki, pocong, mau pendaki. Yang gue heran nih pendaki ini bang, gue nggak ngerti nih pendaki ini nih. Kenapa dia bisa tahu? Oke, kalau berdua bertiga dia bisa nebak. Ini 12 orang bang, bisa nebak. Itu gue masih misteri banget itu. Setelah itu udah siang, gue lanjutlah ke Jogja bang. Ke Jogja lanjut. Sempet nanya bang di Jogja tuh, Sah, lu pas perjalanan turun enggak gak sih lo ketawa pasnya muntah ya? Ditanya tuh, enggak bang. Jadi dia tuh yang diinget itu dia enak bang, palanya pusing, sini pegel bang. Dia pas muntah dia masih sadar, masih ingat. Cuma setelah itu dia nggak ingat lagi. Dan gue nanya juga sama teman gue, oh iya, lo pas malam pertama ngecamp kita di pos 2, ada yang keluar gak sih buang air kecil? Nggak ada, gue nggak ada yang keluar. Kenapa emang? Enggak, gue nggak dengar ada orang yang lewat samping tenda gue. Kan gue lupa ada mau ngencing gitu. Karena posisinya itu bang, ini bang, tenda gue ngadepnya ke trek. Samping kanan itu landai tebing gitu. Terus belakangnya jurang bang. Gitu. Kan gue orang mau ngencing nih belakang tenda gue gitu. Tapi yang gue bingung, kok dia muterin 3 kali bang, muterin jalan, cek muterin tuh.
Nah, orang mau ngencing mau ngapain muter-muter tenda gitu. Nah yang gue denger juga selesai itu ada suara gereman di belakang tenda kan jurang bang. Suaranya gitu yang tadi gue bilang bang. Nah gue bilang sama temen gue sempet ngecek, cuma nggak ada apa-apaan. Pas gue ngecek itu ada angin kenceng nabrak, gue langsung masuk tenda lah jadinya itu. Nah itu temen gue nggak sama sekali nggak keluar, gue nggak keluar, nggak ada yang keluar itu. Tim tenda rombongan gue atau semua tenda nggak ada yang keluar itu malam. Dan situ juga wah ada apaan ya di situ ya. Kalau ini mah pas turun mah mungkin ini kali kita bawa popoknya sasa gitu. Akhirnya selesai pulang acara pendakian itu, selesai ke Jogja, kita pulang ke Jakarta. Gue sempat kontekan bang sama si Sasa, gue tanya, Sa gimana kondisi, aman nggak? Karena kan gue kenal mereka ini, nah teman gue ini namanya Lutfi doang bang. Lutfi doang itu teman SD gue kebetulan. Yang selebihnya itu teman mereka, jadi gue kenal di pendakian doang. Iya. Jadi selesai itu gue masih punya kontekan kan, punya kontak itu ada grup, gue tanya kan, Sa gimana kondisi lo sekarang? Aman bang, cuma masih pegel pundak. Oh yaudah istirahat deh gitu, mungkin lo kecapean gitu. Oke bang. Dan sampai sekarang sih gue udah lost contact sih bang, emang udah lost contact, udah jarang ketemu. Terakhir ketemu pas mau lebaran itu terakhir ketemu, sekarang udah gak ketemu lagi. Ya semoga sih kalau emang Sasa nonton ini semoga dia nggak kenapa-napa lah bang, aman gitu. Ya bang gitu doang bang cerita gue di Merbabu via Swanting. Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Erwin nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu pada tahun 2022 Bang ya, tepatnya di bulan Maret sebelum puasa. Betul. Nah, itu pendakian Gunung Merbabu direcord kan Bang? Direcord bang, ada jejak rekamnya. Nah berarti teman-teman semua habis nonton video yang ini, ceritanya Bang Erwin ini pengen tahu kayak gimana sih Gunung Merbabu via Swanting, bisa langsung aja ya mampir ke channelnya Bang Erwin yang tadi ada di bawah link video. Nah kita ulas satu persatu tapi sudah dijelaskan itu. Yang tadi keluar tenda suara. Gitu. Terus akhirnya yang muntah-muntah. Tadi sempat mau nanya kenapa sih si Sasa Ajinomoto ini muntah-muntah ya. Masuk brand. Masuk Ajinomoto. Sasa dari tadi nih Sasa ya. Mecin lah udah. Kita bego bersama. Nah, ternyata si Sasa ini ketika naik dan juga turun udah muntah-muntah dan udah itu itu udah kejawab Bang ya bahwasanya ya atas dasar dari tamu yang tak terduga. Betul. Gitu ya. Tadi datang bulan teman-teman semua. Tapi kan untungnya juga si pasangannya atau si cowoknya atau suaminya ya membawa bekas pembalut itu atau juga si Sasanya juga membawa turun lagi pembalut itu. Tapi kan nggak bisa dipungkiri juga selama proses turun atau selama proses membawa popok gitu kan pasti ada aja kejadian-kejadian mistis ya Bang ya. Tadi jelaskan, tapi yang bikin gue penasaran banget itu adalah yang batu itu loh. Oh iya. Karena kan nggak masuk logika kalau ketika kita naik nggak ngelihat batu terus turun ngelihat batu. Kecuali kita naik ngelihat batu terus turun tapi bentuknya beda, mungkin halusinasi. Karena malam, terus capek, pengen cepet-cepet sampai gitu Bang ya. Tapi kan enggak Bang ya. Nah, berarti pas naik itu yang posisi batu itu sebenarnya apa tuh Bang? Itu cuman kayak bekas longsoran Bang, tanah doang Bang. Dan ada akar-akar keluar gitu. Bukan batu yang kayak nggak ada sama sekali batu Bang. Oh. Ya itu dia balik lagi Bang, kalau emang pas gue sampai lokasi yang gue liat batu, emang benar ada batu. Mungkin gue halu ngeliat bentuk tanah. Iya, betul. Cuma ini gue nggak ngeliat batu, nggak ada. Yang gue lihat itu dari jauh itu bener batu Bang. Batu gede, batu kali, cuma pahatan muka mbah-mbah Bang. Mbah atau mbah? Oh, mbah. Ya, pakai H. Bapak, kakek lah. Kakek, betul. Kakek tadi. Kakek. Mbak. Ini ngebayang mbak pakai belangkon gitu kan. Nyerah lagi mbak pakai oh baru kejawab kakek. Nah jadi mbah itu kalau bahasa Jawanya sepuh lah ya. Sepuh. Pasti kan ada raut-rautan. Betul. Itu jelas banget tuh Bang. Jelas banget, gue masih inget banget Bang bentuk muka itu.
ada mata, hidung, senyum bang. Oh, tapi ngeliatnya ke arah jalur pendakian atau ke arah Nyamping. Kalau gue lihat dari jauh itu nyamping. Jadi kayak siluet gitu ya, Iya. kayak sebelah bentukan gitu ya. Betul. Nah cuma itu posisi pas belok kan bang, yang tadi gue bilang kan itu treknya itu lurus, kiri, kanan, terus datar. lurus. Jadi dia ada di kanan ini. Jadi kalau lihat jadi tuh full ngeliat. Ketika kita samping baru si samping ya. Pas belokan itu samping. Itu sampai gue menuju lokasi batu itu, gue sekali ngeliat lagi masih ada batu, masih sama yang awal gue lihat. Pas ngelewatin itu sempat ngeliat ke arah belakang lagi? Enggak. Kenapa? Gue nggak mau Nggak mau lagi. Gue nggak mau lihat belakang bang. Gue udah itu gue flashback omongan ojek tapi sempat oh ya ini mungkin yang ojek dulu nih. Ternyata mungkin udah kejawab paling bang ya. Yang kok kenapa jasa ojek ini ngingetin Bang Erwin kalau lewat lembah Mito di Lampak Misi. Mungkin beliau lah, mungkin. Jadi apapun teman-teman semua warga atau desa situ yang ngasih petua, ngasih notice gitu ya kita lakuin aja gitu bang. Karena mereka yang sudah hafal betul dengan medan dan juga apapun itu gitu kan. Nah, tapi gue sempat misteri banget itu yang putih panjang bang. Gue sempat mikir putih panjang apa ya? Gue sempat nebak-nebak tuh putih panjang. Gak mungkin pocong bilang. Taunya jas hujan. Itu bisa betul. Mungkin nih kalau ada kan yang nonton komen itu. Siapa itu orangnya itu? Minta maaf. Karena emang apa ya? Nimbulin halusinasi juga bang, nimbulin pikiran-pikiran yang negatif juga ketika ada suatu benda yang nyoba ditebarin. Emang sih mungkin itu sebagai tanda, tapi kan bisa jadi di pohon, dimanain gitu kan. Tapi jangan ditebarin itu lah. Gue juga kalau ngeliat kayak gitu sedang juga malam-malam gitu kan. Tanda jangan jas hujan juga, panjang itu putih. Iya panjang putih. Kalau siang silver, tapi kalau udah jauhan putih. Namanya gelap nggak kena cahaya juga udah putih gitu kan. Nah terus yang ini bang, yang kakek yang pakai baju putih. Iya, sosok yang cowok. Iya. Itu dia lagi ngapain banget sih bang? Lebih detail lagi tuh ngebelakangin bang. Jadi itu balik aja bang, gue lagi jalan. Awal sih gue ngeliat putih bang, putih itu balik lagi itu apaan lagi putih? Sangkanya jas hujan. Atasannya nih. Atasannya nih. Atasannya. Bawahan atasannya. Cuma makin deket rambut pendek. Jadi orang, masih bentuknya orang, gue nggak tahu itu orang atau hantu, nggak tahu itu. Iya. Karena posisinya ngebelakangin. Itu gue lewat samping bang di sini, nggak jauh. Berapa meter sih bang kira-kira? 5 ada? Ya deket lah, orang juga treknya setapak. Berapa meter sini? Deket lah dari sini ke lu bang. Segitu. 2 meter lah. Itu pas udah deket, gue nggak berani nengok bang. Udah jalan fokus depan. Gue juga mastiin itu kakinya ada tuh enggak. Pokoknya gue ngeliat cuma pinggang. Bagian belakangin. Kira yang tadi udah jelasin atasannya ini. Cuma tangannya ada tangan. Di situ teman gue udah nyolek bang. Maksudnya lu ngeliat gak Win gitu. Gue nanggung udah jalan-jalan. Oke. Dan ini mungkin menjadikan sebuah pelajaran juga untuk teman-teman semua atas kejadiannya Sasa Ajinomoto sayur asem ya kan. Bahwasanya memang kita nggak bisa mengira atau kita nggak bisa membatasin kapan tamu bulanan itu datang, tapi si Mbak Sasa ini ternyata sudah prepare untuk membawa popok itu bang ya. Mungkin misalkan Mbak Sasa Ajinomoto ini nggak bawa popok, mungkin malah ya kan, karena kan nggak ada penampilannya itu bang, nggak ada baknya itu kan. Betul. Lebih riskan lagi gitu kan. Yang bisa mungkin beberapa pendaki yang lupa bawa atau gue kan udah kemarin misalkan mens. Terus kok beberapa minggu baru ada lagi, mungkin bisa diakalin juga misalkan pakai tisu, tapi kan lebih riskan lagi. Untuk teman-teman semua yang perempuan,
kalau naik gunung walaupun bukan Bulannya. bulannya wajib itu. Wajib antisipasi. Antisipasi. Misalkan nggak kepake bisa kepake buat cowok. Betul. Di sini, Bang. Iya betul. Ya kan sini. Karena walaupun apa namanya ransel gue apa namanya Berat. sistemnya Iya. back system Iya. canggih nih, tetap sakit kan. Iya. Alih-alih kita tambalan bisa lagi. kepake juga itu. Betul, Jadi betul. semua perlengkapan yang dibawa oleh perempuan juga bisa Ada kepake juga, apapun itu. Yang penting kita berpikir kreatif gitu Bang ya. betul. Oke, Bang Erwin, sebelum ditutup videonya nih Bang, mungkin seperti biasa Bang ya, punya pesan nggak sih Bang untuk teman-teman semua yang suka naik gunung nih Bang? Ya paling pesan ini bukannya mengajar atau menggurui Bang, ya, kita sama masih belajar, saya belajar. Ya alangkah baiknya itu sih dari kejadian ini sih kita harus lebih kompak lagi. Terus satu yang gue harus ini banget, adab juga Bang. Boleh kita nggak percaya, cuma sengaja kita menghargai. Dan perlengkapan untuk yang cewek juga mungkin yaitu tadi kata Bang Umang harus antisipasi bawa pembalut lah. Kita nggak tahu juga kan dapatnya atau gimana nya gitu. Dan kalau ada temen yang sakit atau apa, komunikasi jalan, jadi kita tahu. Bang itu sih penting, tetap kompak sama timnya, saling peduli. Nah itu, jadi kalau ada temen sakit atau kita sakit ya bilang sakit, jangan kita sakit tapi bilangnya enggak masih kuat, masih kuat, jangan debuk aja, malah bikin kita ngerepot. Dia mah enak debuk piksan udah dan bangun di base camp lah kita ya kan. Nah jadi tadi udah jelaskan sangat detail banget teman-teman semua, bahwasannya yang selalu dibilang atau selalu beberapa narasumber juga bilang mengatakan ada perlengkapan, kompakan, terus komunikasi, doa dari orang tua, ibadah gitu Bang ya. Itu harus kita lakukan, kita laksanakan ketika kita bepergian ke alam bebas, terutama dalam pendakian gunung Bang ya. Sebelumnya sekali lagi nih Bang, terima kasih banyak nih Bang Erwin ya untuk kedua kalinya nih Bang. Mungkin nanti ketiga kali, keempat kali, kelima kali gitu kan. Tapi jangan berharap dapat misis, itu kan kejadian juga Bang ya. Gak ada yang mau. Gak ada yang mau, jangan. Pokoknya nih yang kedua kali Bang, terakhir Bang. Jangan sampai dah. Jangan sampai. Masa terus-terusan lagi misis mulu nanti kan. Jadi teman-teman semua abis nonton video ini nih atau abis dengerin cerita dari Bang Erwin ini, langsung aja biar teman-teman semua mengalami kejadian langsung saat mendaki gunung ke YouTube-nya Bang Erwin. Karena pendakian ke Merbabu itu diabadikan Bang ya, dan diupload di YouTube-nya. Sekali lagi Bang, apa Bang namanya Bang? Rek Projects. Nah, itu ngebahas apa aja sih Bang kalau boleh tahu lagi tuh? Tentang pendakian, sama tentang fashion untuk cowok dan juga cewek. Nah, misalkan teman-teman semua nih yang nggak suka naik gunung terus bingung fashionnya kayak gimana, cewek cowok, langsung mampir. Misalkan teman-teman semua yang nggak sempat untuk naik gunung tapi pengen naik gunung online, langsung mampir. Misalkan teman-teman semua pendaki gunung dan pengen tahu trek atau medan pendakiannya, langsung juga mampir dan juga wajib subscribe dan juga tonton. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Erwin ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Merbabu ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Abang. Terima kasih Bang.